Selamat pagi, Koi Monster Lover. Pagi ini saya mau bahas satu topik yang agak sedikit rumit, yaitu mengenai bahan organik terlarut atau bahasa Inggrisnya Dissolved Organic Carbon, biasa disingkat DOC. Biasanya tanda-tanda awal kalau DOC terjadi penumpukan bahan organik terlarut ini adalah yang bikin banyak hobis yang piara koi itu resah, itu terciptanya busa di permukaan air. Jadi banyak busa gitu, banyak foam. Dan itu memang jadi merusak pemandangan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya selain itu impact-nya ada banyak nih. Kalau misalnya terjadi penumpukan bahan organik terlarut dalam air itu atau DOC dalam air itu terjadi penumpukan dan jumlahnya cukup tinggi gitu, kadarnya cukup tinggi, itu bisa menyebabkan ikan pertumbuhannya jadi terhambat gitu. Kenapa begitu? Karena ya polusi gitu ya. Jadi mereka kayak hidup di lingkungan yang tidak higienis gitu, kotor ya. Karena basically pada dasarnya bahan organik terlarut ini adalah sebenarnya sisa-sisa pembusukan dari bahan-bahan organik. Bisa jadi kotoran ikan, bisa jadi bangkai-bangkai binatang, atau dari tanaman-tanaman yang membusuk. Dan kalau menumpuk terlalu banyak ya jadi lingkungan tidak sehat, bau dan bisa bikin bau, dan dilihat pun tidak enak gitu ya. Terjadi banyak foam dan airnya tidak bisa bening. Nah, selain itu juga si DOC ini kalau jumlahnya banyak sekali, dia kemudian kan akan mengundang tumbuhnya bakteri atau jasad renik yang menguraikan bahan-bahan organik. Nah, ini kalau misalnya jumlahnya banyak, maka ini nanti akan bisa ngefek ke ke parameter lain yang disebut COD, Chemical Oxygen Demand, dan Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya COD BOD-nya tinggi, ini berarti kebutuhan oksigen di dalam airnya tinggi. Untuk si bahan-bahan organik ini dioksidasi, teroksidasi gitu ya. Nah, kalau misalnya oksigennya dipakai untuk mengoksidasi bahan-bahan terlarut organik, otomatis ikannya kebagiannya jatah porsi untuk ikan koi yang kita piara jadi lebih sedikit gitu, sehingga jadi saingan gitu ya. Jadi kalau misalnya COD BOD-nya tinggi, koi kita tidak bisa optimal juga pertumbuhannya. Nah, kemudian cara menghilangkan COD BOD ini gimana? Cara menghilangkan dissolved organic carbon atau organik bahan terlarut ini gimana? Cara menghilangkannya ya dengan melakukan oksidasi. Oksidasinya ada 3 lah ya. Satu dengan melakukan dengan bahan kimia ya. Contohnya PK. Kita oksidasi dengan PK. Yang kedua bisa dengan yang oksidator kuat tuh, yang lain adalah ozon ya. Dengan melakukan injeksi ozon ke dalam sirkulasi filter kita. Tapi ini harus hati-hati karena ozon itu sterilisasi sifatnya. Jadi kalau masuk ke dalam chamber biologi, bakteri-bakteri nitrifikasi bisa teroksidasi juga dan mati gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya dibiarkan aja, nanti asal ada cukup media gitu ya, nanti ada bakteri atau jasad renik yang tumbuh yang menguraikan bahan-bahan terlarut ini dalam air. Nah, cara mengukur dissolved organic carbon itu gimana? Agak sulit ya. Yang kita bisa lihat indikasinya ya, yang indikasi secara fisik aja. Jadi secara fisik timbulnya buih di permukaan air dari di bawah air terjun, atau
atau dari aerator gitu ya. Kalau banyak buih berarti mulai ada cukup kadar bahan terlarut organiknya cukup tinggi gitu. Nah, selain itu juga warna bisa dilihat dari warna air. Kalau airnya warnanya agak kurang bagus gitu, terus permukaan airnya agak kental gitu ya, jadi kayak ada berlendir. Nah, itu juga berarti ada kadar DOC yang cukup tinggi. Nah, kalau yang COD BOD gimana ngukurnya? Itu sebenarnya diukur pakai dissolved oxygen meter, cuman harus di lab gitu, karena dia harus dilakukan proses inkubasi, terutama yang BOD ya. BOD itu harus dilihat bakterinya diinkubasi, jadi diukur sebelum inkubasi dan sesudah inkubasi berapa hari. Nah, itu agak rumit. Buat hobiis koi agak sulit sih untuk mengukur COD BOD, jadi kita cuma perlu tahu konsepnya aja. Konsepnya pada intinya kalau DOC-nya tinggi COD dan BOD-nya bisa meningkat sehingga ikan koi kita saingan dalam perebutan oksigen di dalam air gitu ya. Jadi itu aja konsepnya. Nah, terus untuk hobi koi yang kita mau pirayan koi kita mau gede-gede gitu, gimana cara ngelimit DOC di dalam air? Ya tentunya nomor satu harus jaga populasi sih, dan kita mesti benar-benar jaga rasio antara volume kolam kita sama jumlah ikan yang kita piara, dan size-nya berapa gitu. Makin gede-gede size-nya ya jumlahnya harus makin sedikit. Itu prinsip nomor satu yang terus terang saya aja agak sulit ya, jadi ada lewat sedikit gitu ya, agak sulit menjaganya. Kebanyakan yang kita yang hobi ya gitu. Nah, nomor satu itu. Kemudian kedua, ya sistem filtrasi kita harus bagus ya, jadi media biologinya itu harus cukup gitu. Jadi media biologi itu nanti nggak cuma tumbuh bakteri nitrifikasi, tapi juga masih ada tempat untuk bakteri-bakteri pengurai ya, yang bisa menguraikan bahan-bahan organik. Nah, ini biasanya awal-awal kolam baru jadi nggak kelihatan nih ya, jadi 1-2 bulan nggak kelihatan gitu. Ntar 3-4 bulan baru mulai berbusa. Nah, apakah medianya cukup atau enggak ya kita nggak tahu. Mungkin setelah 5-6 bulan kita lihat lagi busanya hilang nggak gitu. Kalau busanya hilang berarti mungkin cukup gitu. Soalnya susah gitu, bahan organik ini nggak bisa ngukurnya, sulit ya, harus ke lab. Ya bisa aja diambil sampel kirim ke lab ya, dicek gitu. Tapi kalau untuk secara praktis kita ukur sendiri agak sulit. Yang kita bisa ukur cuman dissolved oxygen aja. Nah, selain itu ya kita bisa monitor juga. Yang kalau kita punya dissolved oxygen meter, kita bisa monitor sih kalau misalnya kadar DO-nya tuh tinggi nggak gitu. Kalau misalnya kadar DO-nya selalu rendah, padahal udah kita kasih aerator kuat dan suhunya juga cukup dingin gitu ya airnya, ya berarti oksigennya habis gitu, mungkin dipakai bakteri pengurai yang menguraikan bahan-bahan organik terlarut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu hubungan antara bahan organik terlarut, populasi kolam, pakan, media filter, dissolved oksigen dalam air ya, kebutuhan oksigen secara chemical maupun secara biokimia. Nah, mudah-mudahan konsep ini cukup mudah dipahami ya. Saya menjelaskannya cukup mudah dipahami sehingga kita bisa sama-sama kurang lebih mengerti apa yang terjadi di dalam kolam kita. Mudah-mudahan berguna buat om-om semua. Sampai ketemu.